Zaman Paleolitikum. Paleolitikum adalah masa paling awal dalam sejarah manusia ketika kehidupan masih sangat sederhana. Manusia pada zaman ini hidup dengan cara berburu hewan liar dan mengumpulkan buah-buahan untuk bertahan hidup. Mereka belum memiliki rumah permanen, melainkan berpindah-pindah mengikuti sumber makanan. Alat-alat yang digunakan pun masih sangat sederhana, terbuat dari batu yang dibentuk kasar, tulang, dan kayu. Beberapa artefak yang ditemukan dari masa ini antara lain kapak genggam dan alat serpi yang bentuknya tidak beraturan, tetapi tajam di satu sisi untuk memotong daging ataupun menguliti hewan. Ada juga flakes, yaitu serpihan batu yang dipakai untuk mengiris ataupun menusuk. Pada masa ini, manusia mulai mengenal api meski penggunaannya masih sangat terbatas. Api dipakai untuk menghangatkan tubuh dan mengusir binatang buas. Zaman Mesolitikum. Di zaman Mesolitikum, manusia mulai perlahan mengubah cara hidupnya. Mereka tidak sepenuhnya berpindah-pindah lagi, tetapi mulai tinggal lebih lama di suatu tempat, biasanya di dekat sungai, danau, ataupun pantai yang banyak sumber makanan. Alat-alat mereka lebih bagus dibanding zaman sebelumnya. Contohnya mikrolit, yaitu batu kecil yang diasah tajam dan dipasang pada kayu ataupun tulang untuk dijadikan mata panah atau pisau. Mereka juga mulai membuat perahu sederhana dari kayu untuk menangkap ikan dan bepergian menyusuri sungai. Zaman Neolitikum. Di zaman Neolitikum, hidup manusia mulai berubah. Mereka mulai tinggal di suatu tempat dan membangun desa kecil di dekat sungai ataupun lahan subur. Makanan tidak lagi hanya didapat dari berburu, tapi juga dari bertani dan beternak. Mereka menanam padi, gandum, dan tumbuhan lainnya. Hewan seperti kambing, sapi, dan domba dipelihara untuk makanan dan membantu pekerjaan. Untuk mendukung cara hidup baru ini, manusia membuat alat dari batu yang lebih halus. Contohnya kapak lonjong untuk menebang pohon, cangkul batu untuk mengolah tanah, dan batu penggiling untuk memproses hasil panen. Mereka juga membuat tembikar untuk menyimpan air dan makanan. Pada masa ini, tanda-tanda kepercayaan mulai terlihat. Ada makam dengan bekal makanan, seolah-olah dipersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Beberapa patung kecil seperti Dewi Kesuburan juga ditemukan, mungkin sebagai harapan agar panen mereka berhasil. Zaman Logam. Di zaman ini, kemampuan manusia berkembang semakin maju. Mereka sudah tahu cara melebur dan mengolah logam menjadi alat dan senjata yang lebih kuat dibanding batu. Awalnya mereka menggunakan tembaga, lalu perunggu yang lebih keras, dan akhirnya besi yang paling kuat dan tahan lama. Alat-alat logam digunakan untuk banyak keperluan, seperti kapak perunggu, tombak, mata panah, perhiasan, dan perkakas pertanian. Karena alatnya yang lebih efisien, mereka bisa menghasilkan makanan jauh lebih banyak dan membangun pemukiman yang lebih besar. Zaman sejarah kuno. Zaman sejarah kuno dimulai ketika manusia sudah mengenal tulisan. Inilah titik penting yang membedakan manusia prasejarah dengan masa sejarah. Dengan tulisan, manusia bisa mencatat hukum, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan cerita tentang kehidupan mereka. Pada masa ini lahirlah peradaban besar di berbagai tempat, seperti Mesopotamia di Sungai Efrat dan Tigris, peradaban Mesir di tepi Sungai Nil, peradaban lembah Indus di India, dan peradaban Tiongkok kuno di tepi Sungai Kuning. Mereka membangun kota-kota besar, lengkap dengan rumah, istana, kuil, dan pasar. Kehidupan masyarakat semakin teratur. Ada raja dan pejabat yang mengatur pemerintahan, tentara untuk melindungi wilayah, serta pedagang yang bertukar barang ke berbagai daerah. Kepercayaan juga menjadi bagian penting dari kehidupan. Mereka membangun piramida, candi, dan kuil megah sebagai tempat ibadah dan simbol kekuasaan. Di masa ini pula ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan kedokteran mulai berkembang pesat. Zaman Pertengahan. Periode ini berlangsung sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Di Eropa, sistem feodalisme muncul, di mana raja dan bangsawan menguasai tanah, sementara rakyat bekerja di lahan mereka sebagai petani. Pada masa ini terjadi banyak peperangan dan penaklukan, termasuk perang salib antara wilayah Kristen dan dunia Islam. Walaupun sering berkonflik, zaman ini juga memunculkan kemajuan pengetahuan di berbagai wilayah. Peradaban Islam berkembang pesat dalam ilmu kedokteran, matematika, filsafat, hingga arsitektur yang banyak mempengaruhi dunia barat. Di Asia misalnya, berbagai kerajaan besar tumbuh seperti dinasti Tang dan Song di Tiongkok, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di Nusantara, serta kekaisaran Mongol yang wilayahnya sangat luas. Perdagangan antar wilayah semakin ramai, terutama melalui jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat. Zaman modern awal.
Pada tahap ini, manusia mengalami kemajuan besar dalam ilmu, seni, dan teknologi. Periode ini berlangsung sekitar abad ke-15 hingga ke-18 Masehi. Pada masa ini, lahir Renaissance di Eropa, yaitu kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni yang mendorong cara berpikir baru. Penemuan seperti mesin cetak, pembuat buku, dan pengetahuan tersebar luas. Bangsa-bangsa Eropa juga mulai menjelajahi samudera, menemukan jalur perdagangan baru yang menghubungkan berbagai benua. Hal ini memperluas perdagangan dunia, meski juga membawa kolonialisme ke banyak wilayah. Menjelang abad ke-18, terjadi revolusi industri. Penemuan mesin dan pabrik mengubah cara manusia bekerja dan menghasilkan barang. Kota-kota modern mulai muncul, dan teknologi berkembang jauh lebih cepat dibanding masa sebelumnya. Zaman AI. Kita sekarang hidup di zaman artificial intelligence, era ketika teknologi kecerdasan buatan mulai mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia. Inovasi seperti internet, smartphone, dan media sosial jauh lebih dulu dinikmati oleh manusia di seluruh dunia. Dan kini hadir AI yang mampu belajar sendiri, mengenali suara, menulis, menggambar, hingga membantu pekerjaan yang dulu hanya bisa dilakukan oleh manusia. AI bisa membawa banyak kemudahan seperti otomasi industri, mobil tanpa sopir, asisten digital, hingga robot pintar. Namun era ini juga memunculkan tantangan baru, misalnya ancaman terhadap lapangan pekerjaan, penyalahgunaan teknologi, dan pertanyaan tentang batas etika dari penggunaan artificial intelligence itu sendiri.